Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Nah, gimana nih persiapannya menuju SKB yang akan digelar bulan depan ya, tepatnya bulan September sampai Oktober. Nah, jadwal ujian kan sekarang udah keluar nih teman-teman. Nah, jadi kita harus meningkatkan, lebih giat lagi, lebih belajar lagi, kita lebih fokus lagi untuk berdoa, untuk belajar, supaya hasil yang kita inginkan sesuai dengan yang kita usahakan. Jadi nih teman-teman, seperti yang pepatah bilang, jika usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu mungkin benar ya. Jadi saat ini kita sedang berusaha, kita sedang mati-matian belajar, kita mati-matian berdoa, meningkatkan usaha kita dengan semaksimal mungkin. Insya Allah kita akan menuai hasilnya. Insya Allah kita akan sukses melewati SKB ini. Kita saling menguatkan, kita harus saling memotivasi satu sama lain. Karena motivasi dari diri sendiri tuh nggak cukup gitu loh teman-teman. Kita perlu dari motivasi orang lain juga, apalagi motivasi dari orang tua tentunya. Itu yang paling utama buat kita. Dan aku berharap semoga tahun ini menjadi tahun yang berkah buat kita ya teman-teman. Kita harus semangat dan semangat selalu agar apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita usahakan sampai detik ini kita bisa lolos SKD dan bisa lanjut ke tahap ini tuh benar-benar mungkin ini memang jalan Allah, jalan Tuhan untuk kita agar kita bisa lebih dekat dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita capai. Nah, teman-teman, hari ini kita sharing yuk gimana sih persiapan yang paling optimal yang kita siapkan menuju ujian SKB. Mungkin teman-teman ada saran, ada tips untuk kita semua. Semoga bisa meluangkan waktu untuk menulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa sukses bareng, kita bisa mencapai cita-cita bareng. Tips belajar yang pertama, yaitu belajar dengan efektif dan efisien. Maksudnya di sini efektif dan efisien itu dengan waktu yang seminimal mungkin kita bisa mempelajari hal-hal dengan cepat nih teman-teman. Jadi kita harus fokus sama apa yang kita pelajari. Usahakan kita tinggalkan HP. Kalau kita pakai HP belajarnya, ya datanya dimatikan dulu sebentar. Jadi tidak ada pesan yang masuk ataupun notifikasi yang mengganggu pemikiran kita dan memecah konsentrasi kita. Jadi dengan begitu kita akan lebih mudah menangkap apa yang kita pelajari. Yang kedua, yaitu belajar di saat ada waktu luang. Nah, di sini berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu belajar dengan efektif yang memerlukan konsentrasi penuh. Nah, di sini belajar di saat waktu luang biasanya aku kerjakan di saat sela-sela aku kerja. Kan aku kerja di rumah sakit nih teman-teman. Jadi kadang waktu kerja aku sering menyempatkan waktu untuk belajar. Nah, belajarnya itu ya mungkin nggak terlalu fokus sih, tapi aku cuman belajar kayak bahas-bahas soal seperti itu. Jadi menambah wawasan kita walaupun kita sedang bekerja ataupun kita sedang berada di luar. Misalnya kita naik kendaraan saat mau bekerja, itu juga bisa. Dan waktu kita nggak akan terbuang sia-sia seperti itu teman-teman. Tips belajar yang ketiga yaitu belajar di saat kita selesai sholat. Nah, buat yang muslim setelah sholat ini ada masukan sih, mungkin kita bisa luangkan waktu 10 menit atau 15 menit atau baiknya itu lebih ya teman-teman. Kita coba review apa yang pernah kita pelajari. Jadi dengan kita review apa yang pernah kita pelajari itu akan membekas gitu loh teman-teman. Jadi biasanya yang kita hafalan, sekali hafalan langsung hafal, terus sehari 2 hari kemudian kita lupa lagi. Nah, untuk meminimalisir itu kita harus review ulang. Bayangin aja kita misalnya sholat 5 waktu, kita sudah review 5 bab. Walaupun misalnya itu 1 bab tapi diulang 5 kali, akan lebih baik daya ingat kita. Jadi misalnya kita akan mengerjakan soal-soal, kita setidaknya udah ada gambaran nih di otak kita. Kemarin kita pernah baca ini seperti itu teman-teman.
Dan tips yang keempat, ini tips yang paling penting dan paling ampuh dari ketiga tips yang lainnya, yaitu berdoa dulu sebelum belajar. Nah, ini sangat ngaruh nih teman-teman. Saat kita berdoa, kita ingat tujuan kita itu apa. Jadi insya Allah akan lebih berkah saat kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Dan berdoa sebelum belajar insya Allah akan meningkatkan daya ingat kita sehingga bisa membantu kita saat menjelang tes nanti. Dan pas waktunya tes, kita itu sudah siap dengan apa yang pernah kita usahakan selama ini. Nah, demikian ya tadi teman-teman sharing-sharing kita hari ini. Semoga kita bisa sukses bareng, kita bisa lolos bareng di ujian SKB ini, dan kita bisa menjadi ASN tahun 2019. Salam sukses teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.